Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, Kak Vera apa kabar? Baik Kak Virga. Baik, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulaikan ibadah Make Tickets kita, Kak Virga mau semuanya adik-adik bersikap yang baik, pakai baju yang rapi, ya. Tidak ada yang makan, tidak ada yang main-main. Kita mau sama-sama memuji menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, kita sama-sama berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti dengan kasih Kristus, Ronaldo pimpin kita dalam doa. Halo semuanya, sebelum kita memulaikan ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu selama kami tidur. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati guru-guru kami dan juga kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bye-bye. Oke, haleluya. Puji Tuhan, kurang keras Kak Vera ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, yang siap memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, kudaki-daki. Semua pakai gerakan ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas merbentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas merbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Oke, sudah capek? Belum. Udah capek Kak Vera? Belum dong. Belum, kita mau tetap bergoyang buat Tuhan, kita mau tetap bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
merayakan Natal Mighty Kids ya. Sebelum itu kita akan belajar lagu untuk time song kita. Nanti Kak Sofi akan pimpin kita ya. Yuk, ayo, jangan engkau malas, tetap bersemangat, Tuhan mau datang. Janganlah kerajinanmu kendor, biar rohmu tetap menyala-nyala. Semangat ikut ibadah, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan, semangat rajin belajar dan baca Alkitab, cinta Yesus selamanya. Yuk, ayo, jangan engkau malas, tetap bersemangat, Tuhan mau datang. Janganlah kerajinanmu kendor, biar rohmu tetap menyala-nyala. Semangat ikut ibadah, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan, semangat rajin belajar dan baca Alkitab, cinta Yesus selamanya. Semangat ikut ibadah, semangat berdoa, semangat memuji Tuhan, semangat rajin belajar dan baca Alkitab, cinta Yesus selamanya, cinta Yesus selamanya, cinta Yesus selamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji
mendengarkan firman-Mu. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak Nik mau ingatkan baik-baik sama adik-adik untuk di depannya ada yang pertama, apa pastinya? Alkitab. Yang kedua adalah kerikmanya. Kerikmanya ini kita ada di volume 48 yang special Christmas dengan tema promise ya, artinya janji. Kita sudah belajar tentang jangan ingkar janji minggu lalu. Sekarang hari ini kita di tanggal 12, hari yang ke-12. Judul firman Tuhan kita adalah jangan ragukan janji Tuhan Yesus. Iya, sebentar lagi kita mau Natal. Natal itu hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya, adik-adik. Sudah menepati janjinya, dia lahir ke dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ngomong-ngomong soal janji nih adik-adik. Adik-adik tahu enggak ya? Janji Tuhan Yesus buat anak-anaknya yang percaya itu apa aja ya? Ada yang tahu enggak? Ada banyak sekali janji Tuhan yang ada di Alkitab. Yang pertama, ada yang tahu? Ada tahu? Janji Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Yang kedua, bukan mungkin ya, pasti. Karena ada tertulis di Alkitab janji Tuhan untuk menyertai dan menjaga senantiasa kehidupan kita. Ada juga janji Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita kalau kita mau mengaku dosa kita dan bertobat. Terus ada janji Tuhan yang mau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang paling utama itu apa? Janji Tuhan memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Kak Nik mau membahas ada dua janji Tuhan yang perlu kita ingat, yang wajib kita ingat sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Karena kadang-kadang adik-adik bahkan orang-orang yang dewasa suka lupa sama janji Tuhan yang paling penting ini. Yang pertama adalah janji Tuhan untuk selalu menyertai kita, bersama dengan kita, dan menjaga kehidupan kita. Kita mau buka ayat Alkitab. Dan ayo, mana Alkitabnya ya? Sudah belum? Kita mau buka di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya itu perjanjian lama. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, dari ayat ini kita lihat Tuhan Yesus, Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi di mana kita berada, apapun yang kita sedang lakukan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Apa menyertai? Bersama dengan kita, ada di samping kita selalu. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Misalnya kita lagi minggu lalu ada yang ikut ujian ya, ujian semester, atau malam-malam mau pipis kebelet pipis harus bangunin mama papa dulu. Nggak perlu, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menjaga kita, ada di samping kita. Keikut kemanapun kita pergi, Tuhan menjaga dan selalu menolong kita. Di akhir ayat itu dibilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo kita nonton dulu video ya, video ilustrasi. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah nonton ini, tetapi kita mau ingat lagi bahwa Tuhan ada beserta kita.
Nah, itu dia adik-adik, itu adalah gambaran kalau Tuhan Yesus itu sebenarnya ada selalu menyertai dengan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Ada yang anak kecil lagi belajar ya, ada yang bapak-bapak lagi kerja, lagi di kantor, ibu-ibu lagi nyapu, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Imani adik-adik, walaupun kita tidak bisa lihat ya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tapi itu yang namanya iman adik-adik. Kita mau percaya, kita mau imani kalau Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita. Dia yang menyembuhkan kita kalau sakit, Dia yang memberikan hikmat pengetahuan kalau kita lagi belajar. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, jangan lupa berdoa, jangan lupa percaya bahwa Tuhan ada di samping kita. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Adik-adik mau ujian, kayak tadi adik-adik mau pipis tengah malam, nggak perlu lagi bangunin mama papa karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Oke, jangan lupa berdoa juga ya, dan berusaha dan belajar. Ingat, yang kedua, janji Tuhan itu buat kehidupan kita adalah, yang paling penting itu adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu untuk apa adik-adik? Untuk memberikan apa? Keselamatan bagi kehidupan kita, untuk memberikan supaya kita bisa masuk surga. Coba kita buka ayat ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 15a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ayo, siapa ya di sini yang tidak berdosa, belum pernah berdosa? Angkat tangan. Pasti semuanya sudah pernah berdosa ya, kakaknya juga. Karena kita manusia, tidak luput dari perbuatan dosa, seringkali kita lemah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lupa, kita tidak sadar kita berbuat dosa. Tapi ketika kita mau berdoa dan meminta ampun sama Tuhan, dikatakan apa? Tuhan Yesus yang akan mengampuni dan memberikan keselamatan. Karena itu Tuhan Yesus disebut juru selamat, hanya karena Dialah kita mendapatkan keselamatan. Kalau kita tidak selamat berarti kita masuk ke mana? Atas atau bawah? Surga atau neraka? Neraka. Tapi karena Tuhan Yesus memberikan keselamatan, kita bisa masuk surga. Kita baca ayat emas yang harus kita ingat sebagai anak-anak percaya. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang ingat isinya? Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Depannya kata karena. Ada yang tahu enggak? Oke, kita buka sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, biar kalau ada yang enggak ingat bisa baca. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Di surga. Karena itu adik-adik, ingat ya adik-adik, ingat baik-baik. Kakak ini ingetin nih, mumpung adik-adik masih kecil, adik-adik masih panjang perjalanan waktunya untuk hidup di dunia ini. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Masukin dalam otak, masukin dalam hati, imani dan resapi bahwa kakak ini kasih tahu hanya Tuhan Yesus, cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang berjanji memberikan keselamatan. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan. Tidak ada Tuhan lain adik-adik. Nggak ada Tuhan lain yang berkata bahwa, oh lewat saya kamu bisa masuk surga mendapatkan hidup kekal. Nggak ada. Selain Tuhan Yesus nggak ada adik-adik. Nggak ada Tuhan lain nih di dunia ini yang memberikan keselamatan selain Tuhan Yesus. Jadi cuma lewat Tuhan Yesus, lewat percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa selamat. Kita baca ya ayatnya ya. Yohanes 14
ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nggak ada seorang pun manusia yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kakak nih ingetin sekali lagi ya. Kakak nih ingetin sekali lagi, adik-adik harus memegang iman, percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus sampai adik-adik dewasa nanti, sampai adik-adik tua nanti, sampai adik-adik dipanggil pulang sama Tuhan Yesus. Tahu kan artinya ya? Adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup adik-adik. Jadi jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tetap percaya, tetap rajin ke gereja, tetap rajin ibadah, tetap rajin berdoa, baca Alkitabnya rajin-rajin, baca kerikmanya setiap hari, karena dari sini kita bisa tahu, kita bisa percaya dan kuat iman kita kalau Tuhan Yesus itu sudah berjanji, Dia pasti menepati untuk memberikan keselamatan dan menyertai kita setiap hari. Oke, kita mau berdoa. Sekian firman Tuhan kita. Semuanya siap-siap, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak Eni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar Tuhan bahwa kami mau percaya janji Tuhan menyertai kami setiap hari dan memberikan keselamatan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut dan khawatir. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memegang iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekian firman Tuhan kita. Oke. Oh ya, lupa untuk kegiatannya minggu ini nggak ada kegiatan, tapi kakak Ani mau ingetin kalau kita ada lomba The Make Tickets Christmas. Jadi yang udah nonton minggu lalu ya, pengumumannya ada di video ini ya. Ini ya, diklik kalau belum nonton pengumumannya. Ada 2 lomba. Yang pertama adalah lomba gerak dan lagu bersemangat dalam Yesus. Yang kedua adalah lomba mengucapkan selamat Natal bersama dengan keluarga. Buat videonya, dan jangan lupa batas waktunya itu sampai hari Sabtu besok ini. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Ada adik-adik yang sudah beberapa kirim video ke WA panitia, itu bagus-bagus banget. Jadi jangan mau ketinggalan sama teman-teman yang sudah kirim ya. Oke? Jadi dipelajari lagunya, ditarikan, dinyanyikan, diucapkan selamat Natalnya bersama dengan keluarga. Oke? Oke. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.